Ada seorang wanita kurus kering yang nyaris hanya tinggal tulang belulang, terbaring mengerikan di atas ranjang dan sama sekali tidak memakai pakaian. Tubuhnya dirantai di tempat tidur. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riana. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu merindukan cerita saya setiap minggunya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah yang sangat memilukan yang datang dari Blends Munir. Mungkin kalian pernah dengar cerita ini dari YouTuber ataupun juga storyteller yang lain. Tapi kali ini aku ingin menceritakan sesuatu hal yang bagaimana kronologi dari seorang Blends yang merupakan seorang sosialita terkemuka dan juga keluarganya dipandang terhormat seperti itu. Dan ternyata di balik semua itu ada sesuatu hal yang tidak diketahui oleh orang selama lebih dari 25 tahun. Penasaran kan? Nah, sebelum kita masuk kepada ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, bunyikan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel aku. Langsung saja aktifkan speaker kalian, kencangkan volumenya biar tetangga kalian tahu dan dengar gitu ya. Yang belum mandi, tunda dulu mandinya. Yang mau buang air dipersilakan karena selama cerita berlangsung tidak diperkenankan untuk skip, menerima telepon, balas WA dari pacar atau mantan dan lain sebagainya di belakang saya, karena itu semua bisa menyakiti hati saya. Oke, selamat mendengarkan suara Riana. Baik, sebelum kita masuk kepada keluarga Blends Munir, kita cari tahu dulu bahwasanya Blends Munir itu adalah seorang sosialita Perancis yang terkenal cantik dan berasal dari sebuah keluarga yang sangat dihormati seperti itu. Namun di kehidupan perempuan yang hidup pada abad 18 itu berubah drastis ketika jatuh cinta. Jadi hati-hati nih guys. Jatuh cinta itu merupakan suatu hal yang membuat kita bodoh dan kemudian juga membuat kita nekat untuk melakukan apa saja. Tapi tunggu dulu, ini ceritanya beda. Nggak seperti yang kalian pikirkan. Nah, sayangnya, pria yang berhasil merebut hati Blends bukan sosok yang disukai oleh sang ibunda. Seperti apa pria itu? Nah, pada tahun 1876, saat Blends berusia 25 tahun, ia jatuh cinta kepada seorang pengacara tua yang tinggal di dekat rumahnya. Tak hanya jatuh cinta, ternyata Blends juga ingin menikahi pria itu. Namun, keputusan itu membuat ibunya tidak bahagia hingga menentang kemauan sang putri. Nah, Madame Morir yang merupakan ibu dari Blends ini berargumen bahwasanya putrinya tidak bisa menikahi seorang pengacara miskin tanpa uang dan menggunakan semua cara untuk mencegah pernikahan keduanya gitu. Jadi keduanya ini udah mau nikah, dapat restu dari ibundanya Blends karena merupakan suatu hal yang aib seperti itu, yang aib bagi keluarga kerajaan menikah dengan rakyat jelata, mungkin seperti itu perkiraan dari atau pemikiran dari ibundanya si Blends ini guys. Kemudian Madame Munir mencoba untuk mengubah pola pikir dari Blends dengan cara yang halus, tapi sayangnya hal ini tidak berhasil. Wanita muda itu tidak berniat untuk memenuhi permintaan dari ibunya gitu. Dia nggak mampu untuk memenuhi permintaan ibunya, tapi merasa buntu. Akhirnya Madame Munir yang merupakan ibunda dari Blends ini mengunci dagingnya itu di sebuah ruangan kecil agar ia bisa berubah pikiran. Namun nyatanya Blends tetap kukuh dengan keputusannya dan akhirnya dia dikurung bertahun-tahun di dalam sebuah ruangan yang tidak diketahui oleh siapapun. Tahun-tahun berlalu, pengacara yang dicintai oleh Blends meninggal dan nasib Blends tetap menjadi misteri. Sampai suatu hari di tahun 1901 ketika Jaksa Agung Paris menerima sebuah catatan anonim aneh atau sebuah surat aneh yang berbunyi, "Saya mendapat kehormatan untuk memberitahu kepada Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang perawan tua yang dikurung di rumah Madame Munir dan ia sering dibiarkan kelaparan dan hidup dengan sampah busuk selama 25 tahun terakhir." Sontak pesan itu pun mengejutkan para petugas berwenang. Tidak ada yang percaya bahwa Madame Munir mampu melakukan hal seperti itu. Secara itu adalah keluarga terpandang gitu. Ia adalah seorang warga terhormat di Paris yang kerap memberikan sumbangan, Madame Louise Munir de Marconnay. Dikenal masyarakat Paris berkat kemurahan hati dan kedermawanannya untuk memberikan sumbangan ataupun juga membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Istilahnya
dermawan lah si Madam Munir ini gitu kan. Nah, ia bahkan beberapa kali menerima penghargaan sebagai pengakuan atas berbagai sumbangan yang telah dia berikan. Putranya Marcel adalah lulusan sekolah hukum dan mantan pejabat administrasi. Almarhum suaminya, si Nyonya Menir ini yang bernama Emil, adalah kepala fakultas seni setempat. Nah, kita kembali lagi kepada investigasi yang dilakukan oleh polisi tadi di rumah tersebut, di rumah Nyonya Menir, di 21 Rue de la Visitations. Polisi melakukan pencarian di sekitar perkebunan dan beberapa sudut rumah di lantai bawah. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Dan mereka juga memeriksa sejumlah ruangan. Tidak ada hal yang aneh seperti itu. Dan tidak ada juga hal yang mencurigakan di rumah tersebut. Dalam benak, mungkin mereka berpikir buang-buang waktu saja untuk memeriksa keluarga terhormat ini gitu. Secara mereka tidak pernah ada catatan kriminal ataupun juga hal-hal pelanggaran lainnya yang mereka lakukan. Tiba-tiba ada surat nggak jelas, tidak ada tanda tangan dan tidak ada apa-apa sebagainya, tidak ada materi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mereka berusaha untuk meyakinkan bahwa tidak mungkin ada surat tersebut ya, jika tidak ada sebab apa mereka menulis surat itu. Nah, akhirnya mereka naik ke lantai kedua, lantai atas ya. Tapi nyatanya mereka juga tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Sampai akhirnya mereka mencium bau busuk yang menyengat yang berasal dari salah satu kamar. Tapi kamar yang dimaksud terkunci rapat. Mereka bahkan tidak bisa menerbak kamar itu karena engsel-engselnya sudah berkarat dan tampaknya sudah tutup selama bertahun-tahun, guys. Menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh, polisi memutuskan untuk menghancurkan kunci dan masuk ke dalam kamar itu. Kamar itu gelap gulita, tidak ada sama sekali cahaya yang masuk. Ada sebuah jendela tertutup dan tersembunyi di balik gorden tebal. Dan para petugas masuk sembari menutupi hidung mereka karena baunya itu sangat menyengat dan susah untuk menahan gitu, guys. Seorang petugas segera memerintahkan jendela kamar untuk dibuka. Dan polisi bahkan terpaksa harus melepaskan engsel dari jendela tersebut untuk dibuka. Sinar matahari pun masuk ke dalam ruangan itu dan pandangan petugas menyapu ke seluruh ruangan setelah pintu tersebut dibuka, guys. Dan mereka kemudian menyadari bahwa bau busuk itu berasal dari sisa-sisa makanan yang membusuk yang berserakan di lantai di sekitar tempat tidur yang sudah lapuk. Tapi pemandangan yang mereka lihat ada di atas ranjang jerami yang membuat mereka nyaris tidak mempercayai apa yang ada di hadapan mereka waktu itu. Ada seorang wanita kurus kering yang nyaris hanya tinggal tulang belulang, terbaring mengerikan di atas ranjang dan sama sekali tidak memakai pakaian. Tubuhnya dirantai di tempat tidur. Rambutnya panjang tidak terurus, tatapannya sayu menakutkan. Ia bahkan tidak bisa bangun untuk buang air. Wanita parubaya itu ditutupi oleh kotorannya sendiri bersama dengan kecoa dan serangga-serangga lainnya yang menjijikan. Wanita itu tidak lain adalah Blanche Munir. Ketika petugas polisi membuka jendela, itu adalah pertama kalinya wanita malang itu melihat matahari selama lebih dari 2 dekade. Blanche telah berada di sana selama 25 tahun lamanya. Wanita itu kemudian segera dibawa ke rumah sakit, sementara itu ibu dan saudara laki-lakinya ditahan polisi. Staf rumah sakit melaporkan bahwa Blanche menderita kekurangan gizi yang sangat parah. Beratnya hanya mencapai 55 pon atau 50 kg ketika ditemukan waktu itu. Saat itulah perlahan-lahan seluruh kisah pilunya pun mulai terkuak. Jadi guys, ini tuh berasal dari cerita cinta yang tidak direstui oleh orang tua. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Blanche Munir adalah wanita cantik yang sangat mempesona. Lahir dalam lingkungan keluarga berada, ia merupakan sosialita Paris pada masanya. Tapi semuanya berubah saat ia mencintai seorang pria yang tidak direstui ibunya, yaitu Madam Munir. Pria itu usianya lebih tua dari Blanche dan ia adalah pengacara bangkrut yang miskin. Menurut pandangan ibunya, jelas pria itu tidak setara dengan ibunya, intinya beda level lah seperti itu. Nah, memilihnya menjadi menantu hanya akan membuat jelek nama baik keluarga dan akan membuat aib keluarga, begitu pikir sang ibunda. Sang ibu bersikeras untuk memilih calon suami yang cocok untuk Blanche. Lagi pula banyak kok pria yang mau dengan gadis cantik untuk melamarnya dia gitu. Dan ketika sang ibu tahu bahwasanya putri satu-satunya itu mencintai pria yang tidak selevel dengan dia, tidak mau kalah lah sang ibu ini kan. Dan akhirnya dia mencoba untuk melunakkan hati anaknya itu dengan cara mengurungnya dalam sebuah ruangan itu di kamarnya si Blanche itu sendiri dengan tidak mengasih makan makanan yang layak seperti itu. Dia berharap
kalau si Blends itu tuh pasti bakalan nggak bisa untuk menerima semua itu gitu. Secara di sosialita, dia cantik, dia menarik ya, tapi dia nggak akan sanggup. Nah, tapi ibunya salah. Blends ini nggak menyerah sama sekali. Dia memberitahu putrinya bahwa pintu akan tetap terkunci sampai Blends tersebut setuju untuk memutuskan berhubungan dengan pria lain. Istilahnya jangan dengan si pengacara miskin itu, gitu lah. Dan ibunya berpikir Blends tentu saja akan mengalah dengan semua itu. Tahun-tahun pun berlalu, tetapi Blends Munir menolak untuk menyerah. Bahkan setelah kekasihnya itu meninggal pada tahun 1885, dia tetap dikurung di sana sampai tidak terasa 25 tahun pun berlalu. Dan selama 25 tahun tersebut, baik saudara laki-laki maupun pelayan di keluarga itu tidak ada seorang pun yang membantunya. Mereka mengatakan bahwa mereka terlalu takut kepada Nyonya Menir. Tidak pernah terungkap siapa sebenarnya yang menulis surat yang ditujukan kepada jaksa yang akhirnya memicu penyelamatan Blends. Ada desas-desus yang menyatakan bahwa kekasih salah seorang pelayan di sanalah yang menulis surat itu karena mengetahui rahasia itu sejak lama. Tapi belum ada bukti yang kuat untuk menyatakan semua itu. Publik Paris begitu sangat marah saat mengetahui kasus ini. Kemarahan mereka luar biasa sampai-sampai sejumlah orang berkerumun di depan rumah keluarga Munir untuk menunjukkan protes atas tindakan yang tidak manusia kepada Blends. Hal ini membuat Madam Munir menderita serangan jantung dan dia meninggal dunia 2 minggu setelah penemuan Blends. Sementara itu anak laki-laki Munir, yaitu Marcel, diadili karena tuduhan membantu ibunya dalam tindakan pengurungan itu. Pada awalnya, ia dijatuhi hukuman 15 bulan penjara, tetapi kemudian dibebaskan dengan dalih bahwa Blends sebenarnya bisa pergi kemana saja, tetapi dia memilih untuk tidak kemana-mana dan tetap terkurung di dalam ruangan itu. Blends Munir menderita beberapa kerusakan psikologis yang berkepanjangan sebagai dari akibat pengurungan selama 25 tahun itu. Ia menghabiskan sisa harinya itu di sanatorium Perancis sampai akhirnya meninggal dunia pada 13 Oktober 1913 saat usianya 64 tahun. Nah, itu dia guys cerita Blends Munir yang merupakan keluarga bangsawan tetapi cintanya tidak direstui ya. Sangat miris memang karena cinta memandang kasta itu hanya akan menyakitkan kita sebagai orang yang mencintai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video aku dan sudah setia di video ini sampai akhir. Jadi buat teman-teman juga yang ingin balas WA ataupun nelpon pacarnya, pasti ya, yang nelpon pacarnya dipersilakan karena video ini sudah berakhir dan saya Riana, bye-bye!